Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik analisa aspek manajemen operasional dan aspek legal. Materi ini menjelaskan bagaimana dua aspek penting ini berperan dalam menentukan keberhasilan suatu proyek atau bisnis. Kedua aspek ini saling berkaitan karena manajemen operasional berfokus pada pelaksanaan kegiatan usaha, sedangkan aspek legal memastikan semua kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk menganalisis aspek ini, kita perlu memahami beberapa komponen penting, yaitu yang pertama ada manajemen strategik. Manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan, dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam tahap ini, manajemen menentukan misi, visi, dan strategi bisnis agar seluruh kegiatan operasional memiliki arah yang jelas. Keputusan strategik ini biasanya dibuat oleh manajemen puncak dan bersifat jangka panjang karena mempengaruhi kebijakan, biaya, dan arah pertumbuhan perusahaan ke depannya. Jenis pekerjaan, eee, dari sisi sumber daya manusia ada Eee, faktor jenis pekerjaan, yaitu menggambarkan bidang kerja utama yang akan dijalankan dalam proyek. Hal ini harus disesuaikan dengan keahlian tenaga kerja dan kebutuhan, dari proyek. Contohnya seperti operasional, administrasi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Eee Dari persyaratan jabatan yang menentukan kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan untuk setiap posisi dalam organisasi, meliputi pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan tanggung jawab. Tujuannya untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Sedangkan perolehan pegawai, mencakup proses perekrutan, seleksi, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. Proses ini dapat dilakukan melalui iklan, lowongan, referensi internal atau mitra kerja, atau referensi mitra kerja. Ketiga hal tadi, memiliki peran penting agar proyek memiliki SDM yang tepat, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam aspek legal, hal yang pertama yang harus ditentukan adalah bentuk badan usaha. Beberapa pilihan bentuk yuridis perusahaan antara lain perusahaan perorangan, firma, CV, atau perseroan komanditer, PT atau perseroan terbatas, perusahaan negara atau PN, dan koperasi. Pemilihan bentuk badan usaha harus disesuaikan dengan tujuan bisnis, jumlah pemilik modal, dan skala usaha. Pilihan ini tergantung pada skala modal dan tujuan usaha yang dijalankan. Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja yang menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian dalam perusahaan. Dalam praktiknya, struktur organisasi, membantu komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan setiap bagian bekerja sesuai dengan perannya. Eee, Selanjutnya ada pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek adalah pihak atau tim yang bertanggung jawab terhadap jalannya proyek. Mereka ini bisa berupa individu, kelompok, atau badan usaha yang sah. Dalam konteks legal, pelaksanaan proyek harus memiliki izin usaha, NPWP, dan legalitas dokumen lain agar kegiatan bisnis dapat berjalan aman dan profesional. Aspek berikutnya adalah proyek yang dibangun. Proyek harus memiliki tujuan dan bidang usaha yang jelas, yang menjelaskan bidang usaha atau proyek yang akan dijalankan. Dan aspek ini harus memperhatikan kelayakan pasar, teknis, dan keuangan. Untuk lokasi pelaksanaan proyek, lokasi harus memiliki izin penggunaan lahan atau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Hal ini menentukan tempat pelaksanaan yang strategis dan legal dengan pertimbangan,
akses transportasi, perizinan, status tanah, dan potensi dasar. Dan ada waktu pelaksanaan proyek. Waktu pelaksanaan proyek harus disesuaikan dengan izin yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar tanpa kendala hukum. Kemudian aspek aspek selanjutnya yaitu proses pelaksanaan yang meliputi tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian kegiatan. Dari proses pelaksanaan proyek, dalam tahap ini pengelolaan modal, tenaga kerja, dan waktu menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan semua kontrak, perjanjian kerja, dan pembiayaan dilakukan dengan persyaratan hukum yang sah, seperti akta notaris atau izin usaha yang resmi. Aspek operasional dan legal akan saling berkaitan erat. Aspek operasional memastikan kegiatan bisnis berjalan secara efisien, sedangkan aspek legal menjamin bahwa semua kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan secara hukum. Tanpa aspek legal, perusahaan berisiko menghadapi pelanggaran izin, sengketa lahan, atau masalah permodalan. Oleh karena itu, kedua aspek ini harus direncanakan bersamaan agar proyek berjalan efektif, efisien, dan sah di mata hukum. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa aspek manajemen operasional berperan dalam mengatur sumber daya, struktur, dan proses kerja agar bisnis berjalan secara efisien. Aspek legal memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberlangsungan proyek, dan keduanya berfungsi sebagai pedoman agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara lancar, legal, dan berkelanjutan. Dengan memahami kedua aspek ini, kita bisa merencanakan proyek yang tidak hanya layak secara teknis dan ekonomi, tetapi juga kuat secara hukum dan organisasi. Demikian presentasi saya tentang analisa aspek manajemen operasional dan aspek legal. Terima kasih.